Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Baturetno. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak bisa mempersiapkan terlebih dahulu buku tulisnya dan alat tulis. Pada hari ini kita akan belajar tentang sujud tilawah, melanjutkan materi baca tulis Al-Quran yang minggu kemarin nggih. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu sebab kenapa seseorang itu melakukan sujud tilawah. Jadi kenapa seseorang itu harus melakukan sujud tilawah? Karena ia itu membaca ayat-ayat sajdah atau ia mendengar bacaan ayat-ayat sajdah. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat sajdah atau mendengar ayat-ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu terdapat 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah. Nah, di sini Bu Ari menyebutkan 15 ayat yang berkenaan dengan ayat-ayat sajdah. Yang pertama yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Kemudian surat An-Nahl ayat 50. Kemudian surat Al-Isra ayat 109. Kemudian yang kelima yaitu surat Maryam ayat 58. Kemudian surat Al-Hajj ayat 18. Kemudian masih di surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian surat An-Naml ayat 26. Kemudian kemudian surat As-Sajdah ayat 15. Kemudian di dalam Al-Quran surat As-Sadd ayat 24. Dan selanjutnya surat Fussilat ayat 38 dan surat An-Najm ayat 62. Kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 21. Kemudian surat Al-Alaq ayat 19. Nah, itu tadi merupakan tempat-tempat ayat di dalam Al-Quran yang termasuk ke dalam ayat-ayat sajdah. Jadi ada 15 surat di dalam Al-Quran yang termasuk ke dalam ayat-ayat sajdah. Nah, untuk prakteknya, praktek sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan dengan cara bertakbir, lalu sujud 1 kali, kemudian berdiri lagi untuk melanjutkan sholatnya. Itu ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi ketika kita sedang melakukan sholat, kemudian kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, maka caranya yaitu dengan cara bertakbir, lalu sujud 1 kali, kemudian berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Nah, tetapi apabila seseorang itu sedang tidak sholat, kemudian mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah,
maka hendaklah ia bersuci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dan menghadap ke arah kiblat, kemudian takbir dan sujud 1 kali. Setelah itu duduk dan diakhiri dengan salam. Nah, itu tadi merupakan prakteknya sujud tilawah. Kemudian untuk tugasnya, di sini Bu Ari ada 3 tugas, 3 nomor ya. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu terdapat berapa ayat sajdah? Tadi Bu Ari sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 surat dan ayatnya ya, surat apa, kemudian ayat berapa yang terdapat di dalam Al-Quran dan termasuk dalam ayat sajdah. Jadi anak-anak cukup menuliskan misalkan surat Al-Baqarah ayat 1 seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa menyebutkan 5. Kemudian nomor 3, orang yang mendengar bacaan ayat sajdah disunahkan untuk titik-titik. Nah, untuk melakukan apa? Nonton ya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat dan ngaji di rumah ya. Jangan lupa berdoa agar virus pandemi ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.